Sekarang kita masuk ke pembahasan zihar. Wadh-dhihar faslun. Adh-dhihar wadh-dhihar an yaqula ar-rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Ini maksudnya anti alayya haramun atau anti alayya muharramatun. Ya, anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Engkau bagaikan punggung ibuku. Fa idza qala laha dzalik lam wa lam yutbi'hu bi talaq sara aidan wa lazimathu al-kafarah. Kalau suami tidak mengucapkan talak setelah mengucapkan zihar, maka suami terhitung aidan. Namanya disebut aidan, kembali. Kalau dia melafazkan zihar tanpa diikuti dengan lafaz talak. Dan wajib dia bayar kafarah. Wal kafaratu itqu raqabah mu'minah salimatan minal uyub al-mudirrah bil amalil wal kasb. Fa illam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan kullu miskinin muddun wa la yahillu lil mudahir wat'uha hatta yukafir. Nah, kalau tadi masalah ila dia bayar kafarah yamin. Apa itu kafarah yamin? Siapa yang tahu? Orang sumpah. Kafarah yamin itu apa aja? Apa aja itunya yang harus dibayarkan? Kalau ini kan kafarah zihar ya, memerdekakan budak. Kalau nggak ada, baru puasa 2 minggu berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 fakir miskin. Ini kan sama kayak kafarat melakukan jima di siang Ramadan. Nah, kalau kafarah yamin apa? Apa bayarnya? Yang tahu? Kafarah yamin apa? Memberi makan 10 orang miskin. Ah, 1. Ada 3 itu. Ada 4 malah. Apa? Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. 2. 3. Berpuasa 3 hari. 4. Haji. Haji? Bukan. Bukan Ustaz yang keempat. Apa? Sudah betul 3 tuh. 4 apa 4? Memerdekakan budak. Apa? Memerdekakan budak. Betul. Jadi dia itu pertama diberikan 3 pilihan. Itu kafarah yamin diberikan 3 pilihan. Memerdekakan budak. Oke. Kalau nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi memilih, ya, bukan murattab, tapi mukhayyar, dipilih. Memerdekakan budak atau memberikan makan 10 fakir miskin atau memberikan pakaian. Kalau 3 ini nggak ada yang bisa, baru yang terakhir puasa 3 hari. Ya, puasa berapa? Puasa 3 hari. Jadi milih dulu nih di antara 3, milih dulu antara memberikan budak atau memberikan makan atau memberikan pakaian. Kalau tidak ada yang bisa di antara 3 ini, baru geser ke nomor 4 yaitu puasa 3 hari. Oke. Tapi kalau kafaroh zihar karena dia dosa besar, jadi kafarohnya mughalladhah. Sebagaimana kafarah menggauli istri di siang Ramadan. Apa makna zihar? Ya, zihar adalah ma'khudhu min adh-dhahr. Mana adh-dhahr? Nah, punggung. Kenapa disebut punggung? Kenapa? Karena disebut maudhu'ur ruku'. Kata para ulama, zihar itu disebut adh-dhahr. Kenapa? Karena istri itu ibaratkan punggung bagi suaminya, tunggangan suaminya, ibaratkan. Ya. Wa syar'an tashbihu zauji zaujatahu ghairal ba'in bi untha mahramin. Bi untha bukan muhrim ya, bi untha mahramin. Lam takun hillanna. Suami menyamakan istrinya yang bukan ditalak bain dengan wanita yang mahram bagi suami yang mana belum pernah wanita itu halal bagi si suami. Maksudnya piye? Maksudnya apa? Lam takun hillan lahu. Jadi gini. Berapa mahram kemarin?
Mahram ada berapa? Mahram yang selamanya ada berapa kemarin? Mahram selamanya ada berapa? Ada 3 sebab ya. Mahram karena nasab, karena sepersusuan, dan karena pernikahan musyawarah. Ada berapa total? Ingat? 18. Nah, jadi yang dimaksud mahram di sini adalah mahram selamanya. Tiga sebab tadi. Dan syarat berikutnya adalah mahram yang belum pernah halal sama sekali dari awal lahir sampai sekarang nggak pernah halal. Artinya ada dulu mahram yang sempat halal. Apa contohnya? Misal, saya punya anak laki-laki, ya, si Zaki, anak saya Zaki. Nanti Zaki kalau sudah besar kan menikah, ya, menikah dengan perempuan. Misalnya nama perempuannya Aisyah misalnya, ya, dengan Aisyah. Ini Aisyah ketika sudah menikah dengan anak saya Zaki, mahram bagi saya atau bukan? Mahram apa namanya? Karena nasab. Nasab apa karena pernikahan? Karena pernikahan, musyawarah. Apa namanya berarti? Zaujatul ibn, kan begitu? Mertua, kok mertua, menantu, mantu. Kan jadi mahram bagi saya kan selamanya, mahram bagi saya selamanya. Ketika anak saya Zaki menikah dengan Aisyah. Jadi si Aisyah saat itu sudah mahram bagi saya, mahram ta'bid selamanya, forever. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Aisyah jadi mahram saya? Sejak kapan? Akad. Sejak akad. Berarti sebelum Aisyah akad sama anak saya, apakah Aisyah haram bagi saya? Sebelum Aisyah akad sama Zaki, anak saya, sebelum akad. Apakah Aisyah haram bagi saya untuk saya nikahi? Ya. Tidak. Berarti Aisyah itu mahram tapi tidak haram dari awal. Sempat dulu halal, sekarang haram. Nah, gitu. Jadi maksud zihar itu kalau si suami menyerupai istrinya dengan mahram yang sama sekali nggak pernah halal bagi dia. Sejak dia lahir ke dunia, ini perempuan sudah jadi mahramnya. Nggak pernah sama sekali jadi halal, nggak pernah. Contohnya ibu. Ibu kan selamanya haram kan? Nggak pernah jadi halal ibu kan? Nggak pernah jadi halal untuk dinikahi. Ibu, ya, nenek, anak perempuan kita, ya, atau bibi kita, itu wanita-wanita yang sejak kita lahir adalah mahram, tidak pernah jadi halal. Maka kalau misalnya suami ngomong, kamu seperti punggung mantuku. Nah, apakah itu zihar? Tidak. Kenapa? Karena mantu itu dulu pernah halal. Jadi haram gara-gara nikah dengan anak saya. Kan begitu. Mafhum sampai sini ya? Ya, kalau belum paham tanya aja nggak apa-apa. Ya, aku sampai sini. Jadi siapa yang berhak untuk dijadikan contoh zihar? Ya tadi wanita yang mahram, tapi tidak hanya sekedar mahram saja. Mahram yang memang sejak awal bagi si laki-laki itu tidak pernah halal sama sekali. Ya, tidak pernah halal sama sekali. Oke. Apa hukum zihar? Haram, dan ini dosa besar. Kata Allah apa? Qaulan apa? Minal qauli wa zura gitu. Apa bunyi ayatnya itu saya enggak hafal. Itu termasuk qauluz zur, ya, dosa besar. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Mujadalah ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa ila akhiril ayat. Ya. Tidak perlu saya baca, takutnya kelamaan. Rukun zihar. Rukun zihar ada 4. Ada mudhahir, yaitu suami yang sah talaknya. Nah, lihat, berulang-ulang ini kalimat ini. Maka sudah harus paham, ya, sudah harus hafal. Apa sih maksud suami yang sah talaknya? Yaitu baligh, aqil, mukhtar. Kedua, mudhahar minhu, istri yang dizihar. Yang ketiga, musyabbah bihi, siapa yang disamakan dengan istri, yaitu imro'atun minal maharim, imro'ah. Garis bawahi kata imro'ah ini.
Ya, kalau suami menyerupakan istrinya dengan laki-laki, itu bukan zihar. Kalau mohon maaf ya, kalau sebut nama ya, suami menyerupai istrinya dengan Lucinta Luna, apakah zihar? Bukan zihar ini. Dia laki-laki, ya, bukan unta, dia laki-laki tulen itu sebenarnya. Maka ini tidak zihar. Dia ditasbih dengan wanita yang mahram. Ya. Bukan dengan wanita ajnabi. Kalau disamakan dengan wanita ajnabi bukan zihar namanya. 4 sirah, lafaz ya, lafaz. Ada lafaznya. Lafaz zihar. Kata ulama itu di sini tidak disebutkan ya. Zihar itu lafaznya ada sharih, ada kinayah. Contoh yang sharih nanti kita baca, ada contohnya. Yang kinayah juga saya akan contohkan ya. Karena pernah ditanyakan sama beberapa santriwati di SMA itu. Ustaz, kayak gini zihar enggak? Ya. Faedah al-zihar yakunu bitashbih bil maharim au bijuz'in minhunna. Kaqaulihi anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Ini dia. Ini lafaz sharih. Ya. Ini contoh lafaz zihar yang sharih. Kamu haram atasku seperti punggung ibuku. Jadi konsekuensi atau maksud dari zihar adalah si suami mengharamkan istrinya sebagaimana dia haram untuk menikahi atau untuk menggauli wanita mahram baginya. Ya. Nah, ini ibuku atau kamu seperti punggung kakak perempuanku atau tanteku atau tanteku juga dan yang lainnya dari mahram atau putriku misalnya. Lihat. Dan tidak hanya punggung. Kalau suami bilang anti alayya ka udhuni ummi, misalnya. Kamu seperti kuping ibuku. Kamu seperti hidung ibuku. Kamu seperti tangan ibuku. Nah, ini semua adalah anggota tubuh yang tampak zahir yang sah dijadikan objek zihar. Tapi kalau suami bilang kamu seperti paru-paru ibuku. Kamu seperti jantung ibu. Kamu seperti lambung ibuku. Ini bagian dalam. Ya. Ini bagian dalam yang mana tidak disebut zihar. Karena kalau bagian dalam itu tidak disebut zihar. Kamu seperti lidah ibuku. Zihar apa enggak? Kamu seperti lidah ibuku. Zihar apa enggak? Nah. Enggak. Kenapa enggak? Lidah itu anggota luar apa anggota dalam lidah? Dalam. Dalam, ya dalam. Maka tidak disebut zihar. Idza talaffadha az-zawju bidh-dhihar li-zaujah wa atba'ahu bit-talaq. Kalau suami itu mengucapkan zihar lalu plus talak, waqa'at talaq, maka jatuh talak walaysa alaihi kafarah. Suami tidak ada bayar kafarah. Kenapa? Karena tidak disebut aidan kayak tadi, tidak disebut aid. Yang disebut aid kalau suami melafazkan zihar tanpa dibarengi dengan talak. Itu baru disebut lelaki suami yang aidan. Fa idza arada raj'ah lazimahu kafarah. Nah, kalau dia tadi mengucapkan zihar plus talak, maka tertalak. Oke, jelas tertalak, talak 1 misalnya. Nah, nanti kalau suami mau merujuk istrinya, boleh enggak? Boleh dirujuk, tapi harus bayar kafarah. Ya, harus bayar kafarah kalau mau menjima istrinya lagi. Faedah al-zihar mu'abbadun wa mu'aqqad. Zihar itu bisa selamanya, bisa sementara. Seperti kata suami misalnya, anti alayya ka dhahri ummi syahran. Nah, ini ya, seperti kata suami, kamu seperti punggung ibuku selama sebulan. Jadi selama sebulan kalau suami tidak menggauli istrinya, maka suami telah selesai melaksanakan ziharnya. Setelah selesai sebulan, suami kembali menggauli istrinya, ya sudah sah, boleh. Tidak perlu berkafar. Kenapa? Karena tadi ziharnya cuma sebulan.
Wa yu'tabaru a'idan idza jama'a az-zaujata athna al-muddah. Nah, kalau tadi dia mengucapkan selama sebulan, baru 2 minggu baru 2 minggu dia jima istrinya. Atau dia mau jima istrinya. Nggak boleh, bayar kafarat dulu. Nah, tapi sudah belum dibayar kafaratnya dijima, dosa. Ya, dosa zihar yang pertama, yang kedua dosa menjima istri padahal belum bayar kafarat, double dosa. Dan wajib dia bayar kafarah idza jama'a athna al-muddah, kalau dia menggauli istrinya di masa tersebut. Wajtanibul kafarah idza lam yujami'ha athna al-muddah, tapi kalau dia betul-betul seminggu tidak melakukan jima gara-gara sudah membiar istrinya selama sebulan, tadi katanya setelah sebulan baru dijima, maka ini tidak masalah karena sudah selesai waktu 1 bulan dan tidak ada konsekuensi bayar kafarat apapun. Fa idza haddada syahran wa intaha syahr duna jima'i zaujah saqatatil kafarah wala syai'a alaihi. Itu tadi ya, gugur kafarahnya dan tidak ada konsekuensi apapun atasnya kalau dia selesai 1 bulan. Idza lam yatba' az-zawju adh-dhihara bit-talaq u'tubira 'aidan. Ini dia. Kalau dia tidak mengucapkan talak pasca mengucapkan zihar, suami disebut a'id, artinya dia masih ingin menjima istrinya. Artinya dia tidak mentalak. Ya. Karena istri itu kan punya hak untuk dijima. Ketika dizihar, maka hak itu hilang karena suami sudah menyamakan istrinya dengan mahram, dan mahram haram dijima. Kalau sudah haram bagi ente untuk dijima, kenapa nggak ditalak sekalian gitu loh? Ngapain ente tahan? Nah, gitu ya. Kenapa ente tahan? Kalau sudah ente zihar, kenapa ente tahan? Itu sama saja menzalimi istri. Maka harusnya dia ketika mengucapkan zihar talak sekalian supaya benar-benar istrinya tidak lagi halal buat dia, kan begitu. Wasful mar'ah bidzihar maksuduhu at-tahrim alaihi wa imsaku yukhalifu. Jadi ketika wanita dizihar itu tujuannya adalah mengharamkan istri bagi suami karena sudah menyamakan istri dengan mahram. Nah, kalau sudah haram digauli, talak aja sekalian. Ngapain tidak ditalak gitu loh. Dengan kita tidak mentalak istri ketika sudah dizihar, itu sama saja kita menahan dia, menzalimi dia. Oleh karena itu syariat mewajibkan kafarah bagi suami yang disebut aidan tadi. Okay. Suratul zihar duna talak ka'an yaqula laha anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Ini dia. Ini lafaz yang tidak menggunakan talak. Wa yaskut, kemudian dia diam selama waktu yang kira-kira cukup untuk melafazkan talak. Wa yaskutu muddatan ba'daha duna an yatalaffadha bittalaq. Dah cukup ngomong anti alayya ka dhahri ummi. Wa yaskut. Enggak nyebut talak. Kalau dia menyebut talak setelah zihar, maka lafaznya anti alayya, anti muharramatun alayya ka dhahri ummi wa anti taliq. Nah, langsung sebut wa anti taliq. Maka istrinya tertalak dan si suami tidak ada perlu bayar kafarah zihar. Nah, pertanyaannya, kalau suami ngomong, wajahmu cantik seperti wajah ibuku, zihar enggak? Kamu cantik seperti wajah ibuku. Kamu cantik kayak ibuku gitu. Zihar enggak? Enggak, kalau minta maaf dari ini ya. Kenapa? Zihar apa enggak? Enggak minta maaf dipilih. Nah, ini yang ngomong siapa ini? Satu-satu dong. Jadi sudah saya katakan ya, biar itu ada lafaznya sharih, ada kinayah. Nah, ini yang tadi saya katakan, kamu cantik seperti ibuku, ini lafaz kinayah. Berarti kalau kinayah, maka apa kemarin? Tergantung niat. Ahsan tuh. Harus ada niat. Karena biasanya orang kalau ngomong kayak gini, zihar atau muji? Muji. Memuji. Ya, itu bukan zihar. Jadi tergantung niat. Kamu ngomong gitu, suami tadi ngomong gitu tujuannya apa? Muji atau menzihar. Yasihu ta'liqul zihar ka ta'liqit talaq. Zihar bisa dita'liq kayak talak. Kalau dalam talak apa kemarin?
Idza kharajti minal bait fa anti taliq. Kalau kamu keluar rumah kamu tertalak. Maka dia juga sama. Idza kharajti minal bait fa anti alayya ka dhahri ummi. Bisa? Idza jaa syahru Ramadan fa anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Idza dhahabti ila bait fulan ila dhahabti ila baiti fulanah fa anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Fa idza tahaqqaqa dzalika shara mudhahiran. Kalau istri melakukan apa yang disyaratkan, ya jatuh ziharnya berarti. Ya jatuh zihar. Far'un idza karrara dzihara ka qawlihi anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Anti muharramatun alayya ka dhahri ummi. Dia mengulang 2 kali atau 3 kali. Wa arada ta'kid. Tapi kalau dia ngomong seperti itu untuk takkid, penegasan saja, maka dia hanya wajib membayar 1 kafarah. Sebagaimana talak kemarin ya, kata suami, anti talik, anti talik, anti talik. Kalau niatnya takkid, bukan insya, maka suami hanya jatuh talaknya 1 saja. Kenapa? Karena li takkid wa laysa lil insya. Amma idza karrara dhihara ka'an qalahu marratan thumma marratan ukhra fa kullu wahidatin dhiharun mustaqil. Kalau dia ngomong zihar pagi, siang zihar lagi, maka itu terhitung 2. Terhitung 2 dan setiap zihar harus bayar kafaratnya masing-masing. Berarti dia harus bayar 2 kafarat. Apa tadi? Ka'an qala amma idza karara zihar ka'an qalahu marratan thumma marratin ukhra fa kullu wahidatin zihar. Setiap zihar itu zihar yang berbeda, mustaqil, tajibu bihil kafaratu ba'da kulli zihar. Maka dia wajib membayar 2 kafarah. Apa hukum yang diakibatkan atau konsekuensi dari zihar? Tahrimul wat'i hatta yukaffar. Haram bagi suami menjima istrinya sampai dia bayar kafarah, dan kafarahnya kafarah mughalladhah. Itqu raqabah, memerdekakan budak mukminah. Nah, syaratnya ada 2. Budaknya itu harus muslim dan sehat, alias tidak ada aib yang mengakibatkan dia tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti buntung tangannya 1, atau budaknya itu lumpuh, ya maka la yanfa. Budaknya itu harus sehat yang bisa bekerja. Berarti kalau budaknya kafir sah nggak Ustaz? Nggak sah. Ya, jadi budaknya harus budak yang muslim dan terbebas dari aib yang bisa mengganggu dia untuk bekerja. Kedua, kalau nggak mampu, nah ini murattab ya, urut, tidak seperti kafarah yamin yang boleh memilih, tapi ini harus urut, nggak bisa, tidak ada budak seperti sekarang, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Kalau di hari ke-59 dia sakit dan harus berbuka puasa, apakah terputus puasanya atau apakah harus ulang dari awal atau boleh lanjut? Apa? Ulang. Kan dia sakit, Tat. Dia sakit, uzur. Uzur, Tat. Dia sakit parah, butuh minum obat. Gimana, Ustaz? Tidak ada alasan. Wajib dia ulang dari awal. Start dari awal. Replay. Isti'naf kalau bahasa Arabnya. Isti'naf. Kalau di hari ke-59 dia safar. Harus buka puasa. Ulang dari awal? Iya, ulang dari awal. Kalau di hari ke-59 ternyata Idul Fitri atau Idul Adha atau hari tasyrik. Nah, di hari ke-59 hari tasyrik. Kan nggak boleh puasa tuh hari tasyrik. Haram puasa hari tasyrik. Apakah puasanya lanjut atau start dari awal lagi? Start dari awal. Start. Kecuali kalau dia hari ke-59 gila. Atau pingsan koma. Nah, karena pingsan dan gila itu adalah tidak mukallaf. Tidak terkena mukallaf. Artinya dia kalaupun puasa tidak sah. Orang gila puasa tidak sah. Maka seperti ini
dimaafkan, alias dia tetap lanjut dari awal. Wah, kalau nggak sanggup puasa, ya, fa in aftara li safarin aw marad a'ada siyam minal bidayah, dari awal. Wa hadha siyam wajib fa wajabatin niyatu minal lail. Karena dia puasa wajib, niatnya tetap harus dimulai dari malam. Karena puasa wajib itu ada 5, ya. Catat nih, puasa wajib ada 5. Puasa Ramadan adaan, puasa Ramadan qadaan, puasa nazar, puasa kafarah, ini dia, dan puasa ketika disuruh penguasa untuk puasa sebelum sholat istisqa. Ini 5 puasa wajib. Kalau dia puasa wajib, maka wajib berniat sejak malam. Malam yubayitin niyah minal lail fala siyama lahu, kata Nabi. Fa'ilam yastati as-saum limarad au haram. Dia nggak sanggup puasa. Wah, puasa 2 bulan itu susah, berat, ya, atau dia punya nafsu syahwat yang tinggi, tidak bisa jauh dari istrinya, misalnya. Fa it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberikan makan 60 orang fakir miskin, setiap fakir miskin 1 mud. Sama kayak zakat fitrah. Zakat fitrah kok 1 mud. Zakat itu 1 sa', ya. 1 sa' zakat fitrah itu. 4 mud berarti. Nah, ini 1 mud, yaitu 600 gram alias 0,6 kilo. Lebih kurang. Dari makanan pokok negeri tersebut. Yang mayoritas, yang dominan. Lihat, memberi makan di sini maksudnya litamlik. Litamlik. Jadi harus mentah. Bahan makanan mentah. Tidak boleh kita beli nasi padang, kemudian dibungkus untuk 60 orang kasih makan. Ini tidak sah. Jadi maksud it'am di sini adalah litamlik. Bukan kita masak atau kita beli nasi padang 60 bungkus terus kita kasih ke 60 fakir miskin. Tidak sah. Harus mentah. Supaya bisa dia jual kembali atau dia masak, terserah. Oke. Dan harus ke 60 fakir miskin. Nah, maka di sini dikatakan lau a'ta miskinan wahidan sitin mud lam yasih. Kita memberikan 60 mud kepada 1 orang fakir miskin, tidak sah. Atau lau a'ta li miskinin wahid bi'ainihi sitin muddan likulli yaumin muddin lam yasih. Atau kita memberi makan 1 orang fakir miskin tapi selama 60 hari. Hari ini, besok, 60 hari. Itu juga tidak sah. Fala budda min i'ta'iha li sitin miskinan. Harus kita kasih sebanyak 60 fakir miskin. Faedah kafaratul zihar tukhraju 'alal fawr. Harus dikeluarkan segera, enggak boleh ditunda-tunda. Fala yahillu lizauj jima'u zaujah illa ba'dal intihai al-kamil minal kafarah. Kalau dia mau kembali menjima istrinya, bayar kafarat dulu. Oke. Faedah la yadhurul al-fitru li irma au junub. Ini tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut itu bisa dilanjutkan kalau dia kena gila atau pingsan. Karena ini 2 hal ini membuat orang tidak sah puasanya. Far'un idza ajazal mudhahiru 'anil kafarah li maradin aw faqrin baqiyatil kafaratu fi dhimmatihi hatta yatamakkana min qada'iha wa la yujami'u zawjata hatta yaqdiyal kafarah. Suami disuruh memerdekakan budak. Enggak ada budak sekarang. Disuruh puasa, enggak sanggup. Memberikan makan 60 fakir miskin, enggak punya fulus. Nah, udahlah kismin zihar lagi. Kan ini suami enggak ada otaknya. Udahlah kismin zihar lagi. Padahal udah tahu zihar itu kafarahnya mughalladhah. Ya, dia enggak bisa 3-tiganya. Enggak bisa membayar kafarat sama sekali. Apakah gugur kewajiban bayar kafarnya? Enggak gugur. Menjadi hutang bagi dia. Hutang sampai dia bisa bayar kafarat. Oke. Kalau dia wafat, gimana kalau wafat? Belum bayar kafarat, udah meninggal. Gimana cara bayar kafaratnya? Dengan anak atau ahli warisnya. Dengan harta warisan. Berarti hutang itu bagi dia. Harus dibayarkan lewat harta warisannya nanti. Oke. Masalah, rajulun alaihi kafaratan wala yaqdiru illa ala wahidah faqat. A'taqa raqabah ala dhihar al-awwal
wasama anisani. Nah, ini kalau si laki-laki, si suami punya 2 kafarat. Dia menzihar 2 kali. Maka harus bayar 2 kafarat. Dia cuma bisa bayar 1 kafarat.